Nama saya Hunafa Ainur, nomor absen 14. Nama saya Amara Melanggung Gastia, nomor absen 3. Nama saya Muhammad Rifki, nomor absen 20. Dan saya Dimas Ardiano dari nomor absen 11. Nah, pada proyek kali ini kami akan membuat cat feeder otomatis. Nah, apa sih itu cat feeder otomatis? Cat feeder otomatis merupakan sebuah konsep wadah makan otomatis yang bisa memberi makan kucing kita sesuai dengan jadwal dan porsi yang kita tentukan. Nice. Selamat menyaksikan. Jadi latar belakang dari pembuatan cat feeder otomatis ini adalah bahwa kucing itu merupakan salah satu hewan peliharaan yang sering banget dipelihara oleh masyarakat luas. Nah, kucing ini dikenal memerlukan kasih sayang yang lebih dan perhatian yang lebih, terutama pada soal makan makanan tepat waktu. Nah, pastinya untuk memberi makan tepat waktu ini akan menjadi tantangan bagi para pemelihara kucing yang sibuk atau sering bekerja. Nah, maka dari itu, pada proyek kali ini, kami kelompok 4 itu membuat cat feeder otomatis. Cat feeder otomatis ini merupakan sebuah alat yang dapat mengatur waktu makan kucing. Nah, manfaat dan tujuan utama dari pembuatan cat feeder otomatis ini adalah agar kucing bisa makan makanan dengan teratur dan agar juga kucing ini tidak mengalami gangguan kesehatan, gangguan pencernaan seperti obesitas. Jadi, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat cat feeder otomatis ini adalah ada bambu, karton, perekat, dan juga kertas origami. Nah, di sini adalah beberapa video dokumentasi yang menunjukkan bahwa kelompok 4 itu membuat cat feeder otomatisnya itu secara handmade. Nah, di sini adalah proses perakitan karton yang sudah kita potong-potong sesuai ukuran polanya, kemudian kita rekatkan, dan juga di situ di dalamnya sudah ada toples yang nantinya akan digunakan sebagai wadah makanan kucing yang sudah kita solder supaya makanannya bisa keluar dari situ. Nah, itu adalah proses dimana direkatkan dengan lem tembak ya teman-teman. Karena ini cuma sebagian prosesnya, maka semua proses perakitannya itu tidak ada di sini. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa video saat Dimas memotong bambunya. Cara kerja dari cat feeder otomatis ini adalah penutup cat feeder itu akan membuka sesuai dengan pemrograman yang sudah kita tetapkan, yaitu akan membuka selama 4 jam sekali dalam waktu 1 hari. Nah, ketika penutup cat feeder ini membuka, maka pakan kucing yang terdapat dalam toples penyimpanan itu akan keluar ke tempat makan kucing sehingga kucing dapat memakannya. Jadi dalam project cat feeder otomatis ini kita menggunakan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama ada kabel adaptor. Kabel adaptor ini digunakan untuk menyambungkan, menghubungkan antara laptop dengan Arduino Uno. Kemudian alat selanjutnya adalah alat utama kita, yaitu Arduino Uno. Kita gunakan ini sebagai microcontroller. Kemudian ada motor servo. Ini sebagai penggerak katup pada pakan, wadah pakan kucing otomatis nanti. Kemudian ada 3 kabel jumper. Nah, kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan, menjumper antara motor servo dengan Uno Arduino. Sekian, terima kasih. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyambungkan motor servo ini ke Arduino Uno, yaitu dengan cara kita butuh 3 kabel jumper. Kabel jumper ini kabel jumper male to male. Kita sambungkan. Ini ada 3 input kabel. 3 input ini yang tengah atau kabel warna merah ini sebagai positif, yang coklat sebagai negatif, kemudian yang kuning atau oranye ini sebagai sinyal program yang akan kita masukkan nanti. Jadi nanti program yang kita inputkan dari laptop akan masuk ke motor servo lewat kabel yang kuning ini. Yang pertama kita sambungkan kutub positif atau merah, kita sambungkan ke Uno Arduino menggunakan kabel jumper. Kita sambungkan di power bagian 5 volt. Di sini ada 25 volt, kita terserah pilih yang mana. Kita tancapkan saja. Kemudian
kita masukkan kutub negatifnya. Di sini negatif yang kabel warna coklat. Kita sambungkan menggunakan kabel jumper. Kita sambungkan ke Uno Arduino bagian power, bagian GND atau ground sebagai kutub positifnya. Di sini juga ada 2 ground, kita bebas masukkan. Setelah tersambung positif dan negatifnya, terakhir adalah kabel sinyal atau input sinyal. Kita sambungkan menggunakan jumper. Kita sambungkan ke Uno Arduino ke pin nomor 10. Nah, kenapa kita masukkan di pin nomor 10? Karena kita inputkan program di pin nomor 10. Jika kalian ingin memindah pinnya, kalian pindahkan saja di programnya. Di sini saya menggunakan pin nomor 10, saya tancapkan di pin nomor 10. Kemudian setelah semua tertancap, ini akan terhubung dari Uno Arduino terhubung dengan motor servo. Kemudian tinggal kita hubungkan Uno Arduino ke laptop dengan cara menggunakan kabel adaptor. Kabel adaptor ini ada 2 ujung, ini untuk laptop, ini untuk Uno Arduino. Kita sambungkan bagian sini, kita sambungkan saja. Kemudian ujung satunya kita sambungkan ke laptop untuk menginputkan kode program. Kita sambungkan USB-nya. Ini akan menyala merah, itu tanda mereka sudah terhubung. Sekian. Nah, bisa dilihat ini adalah penampakan ketika Uno Arduino atau motor servo ini sudah terhubung ke laptop menggunakan program yang sudah kita masukkan, kita inputkan. Jadi motor servo akan bergerak sesuai sudut ataupun sesuai waktu yang kita inginkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemrograman kode yang kita gunakan pada proyek CatFeeder ini. Yang pertama ada include WH dan juga include servo. Ini digunakan untuk memasukkan library dari komponen yang kita gunakan. Ini adalah library yang diperlukan untuk pemrograman dari proyek kita ini. Seperti include servo ini untuk menggunakan library servo. Kemudian kita deklarasikan servo sebagai my servo. Lalu kita masukkan, kita int sudut sebesar 60. Ini adalah memasukkan nilai untuk variabel sudut sebesar 60 dan juga int variabel timer sebesar 6. Kemudian kita int variabel post dan juga 1 yang nantinya ini akan digunakan untuk fungsi perulangan. Kemudian kita masuk ke void setup. Jadi void setup ini adalah program yang akan dijalankan sekali saja pada awal, tidak diulangi, hanya sekali untuk ketika pertama kali diterapkan, yaitu kita mengkaitkan atau mendeklarasikan my servo attach 10, yaitu servo kita hubungkan dengan pin 10 pada Arduino. Lalu kita masuk ke void loop. Jadi di void loop ini programnya ini akan diulangi terus menerus. Jadi ketika programnya dimulai dari sini dan sampai ke sini habis, dia akan mengulangi dari awal lagi, dari awal void loop ini. Yang pertama kita masukkan fungsi perulangan, yaitu ada for i sama dengan 0, i lebih kecil dari timer, i plus plus. Artinya adalah kita buat nilai awal i itu sebagai 0 dengan syarat i lebih kecil daripada nilai pada variabel timer, maka akan mengeksekusi perintah, yaitu melakukan delay. Selanjutnya ini ada fungsi void loop, yaitu program yang ada pada void loop ini akan dilakukan berulang-ulang kali atau diulangi lagi. Jadi ketika programnya sudah habis sampai sini, dia akan mengulang lagi kembali pada awal void loop. Yang pertama ini kita masukkan for i sama dengan 0. Jadi ketika kita masukkan nilai i awalnya itu sebagai 0 dengan syarat i lebih kecil daripada timer, dia akan melakukan perintah untuk delay selama 10 detik. Kemudian setelah itu nilai i akan ditambah 1. Dengan begini dia akan melakukan delay terus menerus 10 detik terus menerus sampai dengan perulangan yang diinginkan. Jadi ketika ini kita masukkan int timer sama dengan 6, maka ini dia akan melakukan delay. Perulangannya akan diulangi sebanyak 6 kali 10 detik perulangan, maka dia akan delay selama 1 menit. Kemudian setelah delay 1 menit ini berakhir, selesai, kita akan melakukan perulangan untuk membuka dan menutup servo. Yang pertama untuk membuka servo ini ada
for pos sama dengan 0, jadi kita deklarasikan nilai pos itu kita anggap nanti kita samakan dengan nilai sudutnya. Jadi pos sama dengan 0 untuk sudut titik awalnya, pos lebih kecil sama dengan sudut. Sudut ini adalah besar pembukanya nanti, target membukanya itu yang sudah kita masukkan pada nilai awal. Itu pos kecil sama dengan sudut, dia akan mengeksekusi perintah my servo write pos. Jadi servonya akan bergerak menuju ke sudut sebesar nilai pos saat ini. Kemudian kita lakukan delay selama 5 milisekund. Ya, jadi delay ini digunakan untuk mengatur kecepatan, karena kan nanti bergeraknya itu 1 derajat, 1 derajat, 1 derajat. Dengan delay 5 sekund ini kita bisa mengatur kecepatannya berapa dia bisa mencapai sudut tersebut. Nah, setelah itu pos akan ditambah lagi 1. Jadi setelah bergerak 1 derajat, nilai pos ditambah 1, my servo mengikuti pos. Ditambah 1, my servo mengikuti pos, terus menerus sampai dengan nilai pos itu sama dengan sudut yang kita masukkan awal tadi. Setelah berhasil membuka sesuai sudut, kita lakukan delay sebanyak sebesar 175 milisekund. Jadi dia akan mempertahankan posisi membuka sempurnanya itu sebesar 0,175 detik. Setelah itu dia menutup. Menutupnya kita gunakan fungsi perulangan for dengan cara yang terbalik seperti yang membuka. Jadi posnya itu awalnya sama dengan sudut, dia sudah sama dengan sudut, kemudian pos itu lebih besar sama dengan 0, targetnya itu nanti kita akan bergerak sampai 0, dia akan melakukan my servo write nilai pos. Setelah itu pos dikurangi, jadi pos servonya ini akan pada posisi sebesar pos, kemudian dia dikurangi 1, kemudian servo mengikuti pos, dikurangi 1, diikuti pos, begitu lagi seterusnya dengan delay untuk tiap perulangannya 5 milisekund. Jadi kecepatan membuka dan menutupnya ini kita buat sama. Setelah ini selesai, maka dia akan mengulangi void loop seperti di atas, yaitu melakukan delay sebanyak yang kita inputkan. Jadi untuk penerapannya nanti adalah kita memasukkan sudutnya itu 60, jadi membukanya 60 derajat, dan INT timernya ini sudah saya masukkan persamaan, yaitu 360 angka pada timer itu menandakan delay selama 1 jam. Untuk penerapannya nanti kita gunakan nilai timernya itu sebesar 1440 untuk menunjukkan bahwa kita lakukan delay selama 4 jam. Nah, selanjutnya adalah tahap pengguntingan kardus sesuai pola yang akan kita gunakan untuk tutup pada toples cat feeder, yang nantinya kardus ini akan direkatkan pada motor servo menggunakan selotip kertas. Nah, bahan kardus ini juga di awal tadi belum kita sebutkan karena awalnya itu tutupnya itu kita ingin menggunakan karton, namun alangkah lebih baik lagi atau lebih bagus lagi ternyata kita menggunakan kertas saja gitu dibandingkan karton. Nah, ini sudah bisa membuka tutup ya guys. Nah, seperti yang sudah kalian lihat bahwa motor servonya itu sudah berhasil membuka tutup. Namun di sini kita akan melakukan penyesuaian lagi pada kode programnya agar membuka tutupnya ini tidak terlalu lama, karena kalau misalkan terlalu lama makanan kucing yang jatuh akan semakin banyak. Nah, seperti yang kalian lihat, Arduino-nya ini sudah terpasang di cat feeder otomatis yang telah kita buat. Lalu kita mengrefill makanan kucingnya di cat feeder otomatis. Lalu di sini kita juga menancapkan kabel adaptor ke power bank sebagai pengganti arus listrik dari laptop. Nah, di sini sudah terlihat bahwa percobaan kita itu berhasil. Lalu kita juga melakukan uji coba langsung ke kucing yang bernama Waluyo. Nah, di sini kita mengatur makanannya itu agar keluar lebih sedikit. Karena Waluyo ini masih kitten, jadi dia itu tidak perlu makan yang terlalu banyak. Karena kucing itu sebenarnya tidak tahu kapan dia harus berhenti makan. Jadi alangkah lebih baiknya apabila makan sedikit-sedikit seperti ini, namun teratur ya makannya, tidak langsung banyak seperti itu. Selesai. Saya akan menjelaskan uji coba cat feeder otomatis. Jadi, untuk percobaan pertama, cat feeder diisi dan diuji dengan membuka dan menutup tutupnya dengan jeda waktu 175 milisekund. Pada percobaan awal, tutup terbuka beberapa saat karena penyesuaian dengan servo. Namun, pada saat penyesuaian selesai, tutup akan terbuka dengan normal dan tanpa kendala. Selanjutnya, pada percobaan kedua, cat feeder diisi ulang dan diuji dengan 2 percobaan. Terdapat
Akibatnya, pakan yang keluar tidak rata, di mana pada percobaan pertama berjalan dengan baik, namun di percobaan kedua porsi tidak sama. Selanjutnya, percobaan yang terakhir yaitu percobaan ketiga. Setelah mengalami perbaikan pada tutup bagian bawah dan penambahan jumlah makanan, serta cat feeder diuji selama 3 kali percobaan, hasilnya tutup terbuka dan tertutup dengan sesuai dengan waktunya dan porsi makan rata sehingga hasil alatnya bekerja dengan baik dan maksimal. Nah, inilah hasil akhir dari cat feeder otomatis yang kelompok 4 buat, yang sudah dihias dan diberikan cat. Nah, kenapa kita nggak menghias dari awal? Karena for your information, bahwa kucing itu penciumannya itu sangat sensitif apabila kita mengecatnya. Pada saat uji coba bersama kucing saat itu, takutnya malah mengganggu kucingnya. Maka kita menghiasnya itu pada akhir-akhir saja supaya kucingnya itu nyaman dan tidak terganggu. Nah, untuk menghiasnya kita itu menggunakan origami, cat, dan juga beberapa stiker lucu. Pak Rektor isi, mohon bisa dilihat hasil karya saya. Siapa tahu bisa dapat golden ticket masuk di kafe ya. Terima kasih banyak.